Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Linda Yani, guru pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 13 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, di mana ada permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi berkaitan dengan siswa kurang aktif, siswa kurang semangat dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, terutama ketika pembahasan materi secara teori. Adapun deskripsi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang saya hadapi adalah berkaitan dengan pasifnya siswa atau kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setiap guru tentu ingin siswanya aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam pembelajaran merupakan wujud semangat dan antusiasme mereka dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan siswa yang aktif di dalam kelas dapat menjadi indikator bahwa mereka memang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Siswa yang aktif di dalam kelas adalah siswa yang mau mengikuti pembelajaran, mau mengemukakan pendapatnya, mau memberikan jawaban ketika guru melontarkan pertanyaan, serta berani untuk bertanya jika mengalami kendala ataupun belum memahami materi dalam proses pembelajaran. Siswa yang aktif bukanlah siswa yang hanya aktif berbicara dan bertingkah semaunya sehingga membuat kelas menjadi gaduh. Jadi siswa yang aktif adalah siswa yang mau berkontribusi di dalam proses pembelajaran, seperti mau mengemukakan pendapatnya atau mau menyanggah, menjawab pertanyaan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh guru, kemudian berani bertanya. Itulah yang diharapkan oleh guru ketika proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran saya yaitu prakarya dan kewirausahaan. Dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan itu ada persentase 70%-nya praktek, 30%-nya teori. Terkadang ketika harus menyampaikan materi secara teori, kendala yang saya hadapi itu siswa itu sepertinya sudah merasa jemu gitu ya, atau merasa mungkin bosan sehingga siswa tidak bersemangat saat pembelajaran. Hal ini yang akan menjadi akar permasalahan yang benar-benar harus dicarikan solusinya supaya mereka mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua berkaitan dengan akar permasalahan yang terjadi saat proses pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Setiap pembahasan materi secara teori, ini sebagian besar siswa itu mereka cenderung pasif, kurang antusias, kurang aktif, bahkan mungkin mereka merasa bosan, jemu gitu ya, serta cenderung seperti mereka itu tidak peduli terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Indikasi yang saya amati, yang saya analisis yaitu dari sikap duduk mereka yang tidak tenang, mimik muka mereka yang sepertinya tidak senang ikut pembelajaran prakarya. Ada yang menyenderkan tubuhnya ke tembok, ada juga siswa yang tidur-tiduran, ada yang sembunyi-sembunyi asik memainkan gadget, memainkan handphonenya, atau bahkan ada yang tidak konsentrasi sepertinya dia sedang melamun gitu ya. Sehingga ketika guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, hanya beberapa siswa yang bisa menjawab. Itu pun mereka menjawab dengan terbata-bata seolah-olah mereka itu takut salah. Mereka takut istilahnya takut ditertawakan oleh teman-temannya. Atau bahkan mungkin siswa itu mereka merasa kurang percaya diri atas jawaban yang sudah mereka ucapkan. Selain itu, ketika diberikan peluang kepada mereka untuk bertanya, hampir tidak ada siswa yang mau bertanya, bahkan mereka mengalihkan pandangannya seperti mereka itu menolak untuk bertanya. Bagi saya, kondisi demikian itu sebenarnya akan memberikan makna yang ambigu. Apakah mereka tidak bertanya itu sudah memahami materi yang saya sampaikan, atau memang mereka belum mengerti terhadap materi yang sudah saya sampaikan, seperti itu. Untuk yang ketiga,
menyelesaikan akar permasalahan tadi, mungkin ini ada beberapa solusi yang bisa saya lakukan berikut dengan hasil pemecahan masalahnya. Supaya siswa aktif dan terlibat dalam pembelajaran, maka di sini saya ada 3 solusi mungkin yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan ice breaking. Kegiatan ice breaking yang saya lakukan dengan mengadakan game atau permainan di awal pembelajaran dan di pertengahan ataupun di akhir pembelajaran. Kegiatan ice breaking di awal pembelajaran ini dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa serta menciptakan suasana yang nyaman dan hidup. Permainan yang dilakukan di pertengahan ataupun di akhir pembelajaran, ini biasanya saya melakukan game tebak kata, dilakukan untuk mengingatkan siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Dengan kegiatan ice breaking ini akan membuat siswa menjadi lebih konsentrasi dalam belajar, kemudian membuat suasana kelas menjadi nyaman dan hidup. Jadi tidak ada lagi siswa yang diam, ataupun yang istilahnya diam di sini artinya tidak berbicara, tapi di sini mereka berbicara secara aktif sesuai dengan kadarnya. Solusi yang kedua adalah dengan mengkombinasikan pembelajaran, yaitu dengan memperbanyak kegiatan praktik, jadi tidak hanya teori saja. Dalam kegiatan praktik, ini biasanya siswa dituntut untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran ataupun aktif dalam mencari berbagai sumber atau referensi yang menunjang kegiatan praktik supaya kegiatan proyek praktik mereka berhasil. Dengan kegiatan praktik ini akan membuat siswa yang tadinya pendiam ataupun pemalu itu akan tergugah untuk aktif atau bahkan lebih aktif dari sebelumnya. Bahkan keaktifannya ini dalam proses pembelajaran bisa melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh guru. Solusi yang ketiga adalah dengan memberikan apresiasi atau reward. Pemberian apresiasi reward ini akan menjadi stimulus untuk semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, siswa itu akan terpacu untuk melakukan yang terbaik termasuk aktif dalam pembelajaran dan mereka juga akan selalu berkontribusi dalam proses pembelajaran. Ini untuk bentuk reward atau apresiasi yang saya berikan biasanya berupa benda-benda yang bermanfaat yang menunjang kegiatan pembelajaran, misalnya seperti pemberian buku, kemudian pemberian ballpoint, pemberian alat ukur seperti penggaris, kemudian ada penghapus, atau bahkan sedikit menambahkan uang jajannya, gitu ya. Kemudian selain itu juga reward yang diberikan juga bisa berupa pujian-pujian yang positif sebagai bentuk apresiasi dia sudah aktif dalam pembelajaran, atau juga dalam bentuk poin-poin nilai di mana siswa akan mendapat poin plus jika mereka aktif di dalam pembelajaran. Nah, dengan kegiatan ini alhamdulillah mulai dari ice breaking, kemudian kegiatan praktik, pemberian apresiasi, kegiatan pembelajaran ternyata semakin semakin aktif siswa itu dalam belajar, sehingga ini akan menambah semangat mereka dalam pembelajaran yang insya Allah nanti akhirnya akan didapatkan hasil yang maksimal. Demikian laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran prakarya kewirausahaan yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.